Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel YouTube Baku Inga TV. Nah, ini adalah program terbaru kita, yaitunya Baku Inga Podcast. Nah, kebetulan untuk video yang pertama ini kita langsung memiliki narasumber, yaitu Prof. Ferdinand Kerobungu sebagai PD1 di FIS Unima, dan sekaligus juga beliau ini adalah profesor di program studi pendidikan sosiologi. Hari ini kita mungkin akan membahas berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi di Unima, ya, khususnya juga di Fakultas Ilmu Sosial dan program studi pendidikan sosiologi, itu ada satu jalur masuk lagi ya, Prof, ya, yang disebut dengan B2P, Baku Baking Pandai. Nah, oke. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan serahkan langsung nanti kepada Prof sebagai narasumber. Namun sebelum masuk ke informasi ini, mungkin kita agak ingin sedikit kenalan dengan Prof ini. Mungkin beliau boleh ceritakanlah tentang diri beliau atau biodatanya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pendengar YouTube dari program studi pendidikan sosiologi. Sekilas tentang pribadi saya bekerja di Unima sejak tahun 1986 sebagai CPNS, dan saya selesai doktor tahun 2003, kemudian menjadi guru besar di program studi pendidikan sosiologi tahun 2008. 2019 saya dipercayakan lagi menjadi pembantu dekan 1 di Fakultas Ilmu Sosial. Saya kira itu saja segera perkenalan singkat secara pribadi tentang profil saya di Unima. Mungkin ditambahkan daerah asal, Prof. Mana tahu ada satu daerah sama Prof ini. Kalau saya, daerah asal saya adalah dari Sulawesi Tengah, dari Kabupaten Poso, kira itu Ya. harus minum Ya, B2P. Oke. Gini, di Unima pada umumnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru itu dilalui dengan 3 cara masuk. Yang pertama itu seleksi nasional SNPTN, yaitu menjaring mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan yang kurang mampu. Sebab banyak kalangan masyarakat yang prestasinya bagus tapi tidak memiliki biaya. Nah, makanya itu di calon mahasiswa yang berprestasi ini dijaring lewat SNPTN, sehingga mereka diprioritaskan untuk bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu SBMPTN, jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini dilaksanakan dengan ujian tulis, tapi juga dilakukan secara nasional juga. Jadi seleksinya secara nasional dan ada panitia pusatnya, dan semua mendaftar juga secara nasional. Nah, kedua, sistem seleksi ini tidak dikenakan biaya pendaftaran, dan setelah kalau dia diterima di perguruan tinggi khususnya di Unima, itu tidak dibebankan dengan biaya iuran pembangunan institusi. Nah, dan juga bagi mereka yang tidak lolos dalam SNPTN tetapi punya prestasi, keluarganya juga miskin, itu bisa ada peluang kalau masih ada jatah, misalnya untuk Unima, untuk bidik misi masih ada, itu masih bisa ada peluang untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian kita yang ketiga adalah seleksi lokal. Seleksi lokal itu adalah menjaring mahasiswa yang pertama tidak lulus SNPTN dan tidak lulus SBMPTN, dan juga calon mahasiswa tamatan SMA yang sudah beberapa tahun terakhir yang
belum sempat mendaftar di perguruan tinggi, tetapi ada keinginan untuk masuk kuliah, maka itu bisa melalui jalur lokal atau di Unima disebut dengan B2P atau baku Bekeng Pandai. Maaf Prof, dipotong sedikit Prof. Ini kan bahasa Minahasa ya Prof ya? Ya, Mungkin bagi penonton yang tidak tahu arti dari baku Bekeng Pandai ini boleh dijelaskan artinya sedikit Prof? baku Bekeng Pandai ini adalah terbuat dari filosofi Samratulangi, Oh, Cito Timo Tumoto, yaitu memanusiakan manusia. manusia. Nah, jadi baku Bekeng Pandai ini kita orang saling memberi ilmu agar supaya semua orang itu bisa berilmu. Jadi kita sama-sama pintar lah. Iya, iya. Itu filosofinya. Baku Bekeng Pandai. Jadi kita saling memintarkan orang, ya. Baku itu sama ya Prof ya? Ya, Baking Bekeng membuat pandai. pandai. Ya, iya. Begitu ya? Ya. Oke Prof, lanjutkan Prof. Oke. Nah, jadi dalam B2P ini itu seleksi lokal itu dilaksanakan di Unima yang sekarang masih dibuka pendaftarannya. Jadi mungkin seleksi itu akan dilaksanakan pada awal atau pertengahan bulan Juli. Ya, pertengahan bulan Juli kita akan melakukan seleksi penerimaan. Tapi sekarang buka pendaftaran ini. Iya. Jadi sekarang masih dibuka pendaftaran. Jadi merek IT, Iya. boleh datang secara manual, tetapi lebih baik mengurangi biaya itu boleh lakukan secara online. Oh iya, nanti mungkin linknya saya akan sertakan di bawah ya, mungkin bagi yang mau akses. Oke. Jadi di sini program ini adalah misalnya tiap program studi yang belum memenuhi kuota yang secara nasional dengan daya tampung, kita coba penuhi lewat baku Bekeng Pandai ini. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial kita ada 8 program studi, ya, 8 program studi, 5 program studi kependidikan dan 3 program studi ilmu murni. Yang kependidikan kita adalah yang tertua di sini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada pendidikan sejarah, kemudian pendidikan geografi, kemudian yang satu lagi sosiologi. Nah, sosiologi sebenarnya adalah jurusan atau program studi sejak PTPG itu sudah ada tahun 55. Hanya karena dalam situasi kurikulum di SMA pada waktu itu tidak ada, maka itu di phasing out. Pernah ditutup sementara ya Pak? Ya, ditutup phasing out sementara, kemudian dibuka antropologi. Begitu perubahan kurikulum di SMA, kurikulum antropologinya besar, maka bukan antropologi. Kemudian terjadi perubahan lagi. Kurikulum antropologi di SMA dikurangi, sosiologinya naik, maka kita buka kembali lagi sosiologi.
Jadi kita buka kembali sosiologi. Nah, itu sebabnya sosiologi ini kita semacam buka tutup lah, kita fishing out dulu. Tapi sekarang tidak itu sudah ditutup lagi di kan, Prof? ya. Sekarang tidak akan ditutup lagi kan? Kalau sekarang ya, karena kebutuhan sosiologi itu sudah cukup luas ya. Kita tidak mendidik orang itu tidak semata jadi guru. Jadi dia bisa jadi bekerja di lembaga pemerintah lainnya atau di lembaga swasta, bisa menjadi koresponden ya, atau wartawan ya. Dan tamatan kita di sosiologi itu sudah tersebar di berbagai dari pemerintah maupun swasta. Oke, saya lanjut dulu tadi program studi. Iya. Nanti sebentar kita cerita sosiologi. Iya, baik, Prof. Oke. Jadi itu sosiologi tadi itu sejarah dibangun kembali. Ya. Ada karena ikuti perkembangan kurikulum yang ada di SMA. Ya. Nah, kemudian satu lagi adalah pendidikan IPS. Nah, pendidikan IPS ini yang kelima adalah untuk memenuhi kebutuhan guru-guru IPS terutama di SMP. Karena guru IPS yang ada di SMP itu pada umumnya tidak berlatar belakang IPS. Ya. Mereka lebih latar belakang ilmu sosial. Kadang sejarah ya, Prof, ya, ekonomi, sosiologi, ekonomi, bahkan ada dari eksak yang mengajar IPS. Nah, sekarang tuh ya tidak linear ya, untuk itu, untuk mengisi supaya pengetahuan tentang IPS jadi betul-betul memang IPS benar. Kemudian kita ilmu murni ada nama ilmu hukum ya. Ilmu hukum di FIS ini lebih terkonsentrasi pada hukum ekonomi. Itu sesuai dengan pembukaan program studi. Dia lebih konsentrasi ke hukum ekonomi. Hingga di Indonesia ini hukum ekonomi itu di Universitas Negeri 2, Unima dan Universitas Sriwijaya, kemudian di swasta 1 di Universitas Parahyangan. Itu ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah program studi ilmu administrasi negara. Ya. Nah, dua program studi ini di sini hukum dan administrasi negara itu adalah program studi yang terbanyak mahasiswanya. Ya, terbanyak mahasiswanya. Favorit berarti, Prof? Ya. Favorit berarti. Ya, termasuk program studi favorit di mana-mana. Kalau kemudian terakhir adalah geografi. Geografi ini adalah tadi yang satu pendidikan ya. Ini adalah sains, ilmu murni, geografi. Jadi itu 8 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Ke-8 ini juga semua menerima mahasiswa B2P ini ya, Pak. B2P, menerima B2P. Jadi kami persilakan tamatan SMA yang sudah sampai 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu yang berkeinginan untuk kuliah, kami di Unima menerima, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Mengapa itu? Kalau SNPTN itu 3 tahun terakhir. Oh begitu ya, Pak. Terbatas juga ya. 4 tahun ke bawah itu tidak bisa lagi masuk. Hanya 3 kali diberi kesempatan untuk ikut SNPTN, seleksi nasional. Ya. Hanya 3 kali. Jadi itu untuk membuka peluang juga, Bro. Membuka peluang juga untuk kuliah yang tahun-tahun lama itu, Bro ya. Makanya itu baku bikin pandai, makanya kami ambil baku bikin pandai itu memberi peluang orang yang sudah lama tamat SMA tetapi kemudian dia berubah pikiran. Dia kita sekarang ini di Unima sudah mulai dengan kurikulum Kampus Merdeka, Pemerdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah program kementerian bagi seluruh perguruan tinggi negeri yang harusnya
perguruan tinggi negeri. Kalau swasta mau ikut silakan. Tapi ini wajib bagi perguruan tinggi negeri. Mengapa dilakukan kampus Merdeka ini, dan Merdeka Belajar itu diberi keleluasaan mahasiswa 3 semester itu belajar di luar program studi. Jadi misalnya 1 semester di dalam universitas, dalam Unima, jadi boleh belajar ke ilmu ekonomi, boleh belajar bahasa Inggris, boleh belajar matematika, boleh belajar informatika, silakan. Mana di lingkungan Unima itu 1 semester sebanyak 20 SKS. Nah, kemudian ada 2 semester itu kita ada 8 skema untuk Merdeka Belajar, ya, yaitu pertukaran pelajar. Ya, pertukaran pelajar itu adalah itu mahasiswa Unima boleh belajar di Gorontalo, boleh belajar di Makassar, boleh belajar di UI, boleh belajar di UGM, di program studi yang sama. Jadi kalau suka belajar sosiologi itu UGM silakan. Ya, kalau suka ke pendidikan lagi bisa, saya pendidikan sosiologi. Kalau suka ilmu murni silakan ambil. Tapi ada seleksi juga ya, Prof? Ya? Ada seleksi di kampus tujuan ada ya? seleksi di kampus tujuan. Pertama itu harus ada IPK-nya. Ya, IPK-nya minimal 3, kemudian bisa diseleksi, ada tesnya masing-masing. Tapi diberi kebebasan. Ya. Asalkan mampu ya, Prof? Ya. Asalkan mampu sesuai aturan. Karena ini Merdeka Belajar ini kan namanya merdeka, kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil di mana saja. Itu skema pertama, pertukaran pelajar. Ada lagi 1 semester itu bisa mengambil dengan misalnya proyek desa. Proyek desa, atau istilahnya membangun desa. Atau mau penelitian. Atau mau kerja di dunia industri. Kerja di industri, magang di industri ya. Magang. Atau mau kerja misalnya asistensi mengajar. Kalau kerja guru, dia suka memperdalam cara mengajar, 1 semester silakan. Itu 1 semester di sekolah itu setara dengan 20 SKS. 20 SKS juga. Ya, 20 SKS. Jadi itu kampus merdeka. Jadi mahasiswa diberi kebebasan ya untuk mengambil. Jadi mahasiswa silakan yang mau. Tetapi ya untuk biaya studi itu tetap sesuai. Misalnya Anda suka belajar di UI. UI itu kan badan hukum. Iya. Biaya studinya tinggi, besar. Tapi Anda tidak dibebankan itu, bayar di Unima. Oh begitu. Ya, pembayarnya di Unima, Anda silakan belajar di sana. Hanya biaya hidup itu ditanggung sendiri oleh mahasiswa. Ya, biaya hidup ditanggung oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, kalau dia punya keluarga di Jakarta, di seputaran Depok, silakan. Boleh. Ya, atau di mana saja. Misalnya mahasiswa kita asal dari Medan, ya, atau dari Padang. Mau pulang kampung istilahnya, Bro. Nah, silakan ke Padang atau ke Medan. Kalau ke Padang, oleh ambil di Universitas Negeri Padang, di program studi pendidikan sosiologinya, atau boleh ambil di Universitas Andalas, program studi sosiologi. Nah, kalau yang dari Batak, dari Medan, silakan ke Medan. Di sana ada Universitas Negeri Medan, ya. Di sana ada pendidikan, cuma di sana tidak sosiologi ya, jadi sosiologi antropologi. Ya, sosiologi antropologi. Tapi tetap diarahkan waktu diskusi PA ya, Bro ya. Diarahkan dong. Pengarahnya itu adalah pembimbing akademik, jadi pembimbing akademik dan ketua program studi. Supaya mahasiswa terarah mengambil dan tidak terlalu jauh keluar dari program studi asalnya.
Jadi kita sudah siap kurikulumnya, tinggal implementasi. Jadi tahun ajaran 2021-2020 ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pola pikir juga ya Prof ya. Ya. Kalau dulu pola pikir mencari kerja, kita usahakan sekarang pola pikir membuka lapangan kerja ya Prof ya. Ya, jadi pola pikir kita atau mindset Iya. anak-anak kita itu menunggu kita masuk kuliah di sini, Iya. kita merubah pola pikir mereka adalah menciptakan. Mencipta, creative lagi. Ya, jadi ya, menciptakan orang yang inovatif, Iya. menjadi entrepreneur. Mm. Itu yang kita harapkan tamatan-tamatan kita ke depannya. Iya. Jadi adalah pembaruan dari yang Ya. sebelum-sebelumnya ya Prof. Baik, sepanjang tadi tanya jawab kita ada dengan narasumber dengan Prof, itu kita sudah dapat beberapa hal ya, mulai dari mungkin dari tingkat fakultas ya Prof ya, informasi-informasi berkaitan dengan fakultas, kemudian juga tadi masuk ke yang intinya itu tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur baku backing pandai atau B2P ini, dan tadi juga sudah sampaikan apa itu baku backing pandai artinya ya. Kemudian juga sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar di Prodi. Nah, tadi sebenarnya kita sudah bisa lihat ya bagaimana alasannya siswa-siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi itu memilih Prodi Sosiologi, bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan di Prodi Sosiologi ini, dan kita support untuk itu ya Prof ya. Nah, oke, mungkin ada lagi yang untuk closing statementnya Prof yang mungkin mau disampaikan berkaitan dengan tema tadi Prof. Saya dengan inti pembicaraan kita ini adalah penerimaan mahasiswa baru. Kami mengundang seluruh generasi muda, kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang ada dalam dunia kerja sekarang ini. Kita menuntut keilmuan kita yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi khususnya Unima dan Fakultas Ilmu Sosial itu kami sangat terbuka menerima putra-putri terbaik Indonesia untuk boleh belajar di Fakultas Ilmu Sosial yang tadi saya sudah kemukakan. Ada 8 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Terima kasih, mudah-mudahan acara kita ini boleh memberi faedah bagi kita dan ada pemahaman masyarakat bagaimana cara masuk ke Unima. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Mungkin sebagai penutup, saya sebagai pembawa acara mengucapkan maaf kalau ada kesalahan, dan mungkin kalau ada yang membutuhkan informasi, saya akan sertakan di bawah. Kami memiliki beberapa media sosial, dan kalau mungkin yang ada mau bertanya-tanya, mau berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar YouTube ini. Kemudian jangan lupa like dan juga share juga mungkin informasi ini berguna bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra sebagai pembawa acara dan Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof.